Radio Nagahareva NIM 190907074. Menurut pendapat saya, perencanaan SDM lebih umum ada pada perusahaan-perusahaan besar daripada perusahaan kecil. Hal ini dapat diketahui karena perusahaan besar cenderung menawarkan beban kerja yang ditargetkan, lebih sedikit ruang untuk kreativitas, dan lingkungan kerja yang lebih terstruktur, sehingga harus diterapkan perencanaan SDM supaya semuanya lebih efektif dan efisien. Sementara perusahaan kecil cenderung memiliki sumber daya yang terbatas, termasuk tim HR yang kecil, biasanya hanya 1 hingga 3 karyawan, dan anggaran juga terbatas untuk melakukan perencanaan SDM. Maka perencanaan SDM lebih umum ada pada perusahaan-perusahaan besar daripada perusahaan kecil. Kemudian, ada pun yang menjadi keuntungan menerapkan perencanaan SDM dalam sebuah perusahaan. Yang pertama, dapat menentukan kualitas dan kuantitas dari karyawan yang nantinya akan mengisi semua jabatan dalam internal organisasi. Yang kedua, menjamin ketersediaan karyawan, baik di masa sekarang dan di masa yang akan datang, sehingga tidak sampai terjadi kekurangan atau bahkan kelebihan karyawan. Yang ketiga, menghindari terjadinya mismanagement dan semakin tumpang tindihnya pelaksanaan tugas. Kemudian yang keempat, mempermudah jalur koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas para karyawan, sehingga produktivitas kerja akan semakin meningkat. Kemudian yang kelima, sebagai pedoman dalam hal menetapkan program ketenagakerjaan. Dan yang keenam, sebagai dasar acuan dalam menilai kinerja karyawan. Jika posisi saya sebagai direktur perusahaan, maka hal-hal yang akan saya lakukan dalam melakukan penilaian kerja terhadap karyawan perusahaan guna mengatasi permasalahan tersebut yaitu: yang pertama, menentukan standar penilaian kinerja. Penetapan standar penilaian kinerja dilakukan untuk memastikan tujuan dan strategi suatu perusahaan atau perusahaan saya akan tercapai. Kemudian yang kedua, menginformasikan standar penilaian kinerja. Komunikasi ini harus membuat karyawan mengerti apa yang sebenarnya diharapkan oleh perusahaan saya terhadap para karyawannya. Kemudian yang ketiga, mengukur penilaian kinerja karyawan. Evaluasi kinerja karyawan harus dilakukan secara objektif dan profesional. Hindari penggunaan perasaan saat mengukur kinerja karyawan. Kemudian yang keempat, membandingkan kinerja aktual dengan standar kinerja. Setelah mengukurnya, maka saya akan membandingkan dengan standar kinerja yang telah ditetapkan. Kemudian yang kelima, mendiskusikan hasil penilaian kinerja dengan karyawan terkait. Hasil penilaian ini harus dikomunikasikan kepada setiap karyawan terkait agar proses penilaian kinerja menjadi transparan dan adil. Kemudian yang terakhir, mengambil tindakan. Setelah diskusi, langkah selanjutnya adalah mengambil tindakan. Berhubung akan dilakukannya pengurangan karyawan di masa pandemi, maka bila hasil tidak sesuai dengan ekspektasi perusahaan atau standar kinerja yang saya buat, maka karyawan tersebut akan dihentikan. Hal-hal yang harus dilakukan dalam pengembangan dan pelatihan kinerja karyawan yang lebih bagus, yang pertama adalah skill training atau pelatihan keahlian. Kemudian ada retraining atau pelatihan ulang SDM. Artinya, memberikan keahlian yang dibutuhkan oleh karyawan untuk menghadapi tuntutan kerja yang berubah-ubah. Jadi melalui hal ini, karyawan dapat lebih percaya diri dalam menyelesaikan pekerjaan. Kemudian yang ketiga, cross-functional training, yang artinya adalah pelatihan lintas fungsional, di mana pelatihan yang melibatkan SDM atau karyawan untuk melakukan aktivitas kerja dalam bidang lainnya selain pekerjaan yang ditugaskan. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan komunikasi dan juga sinergitas antara fungsional satu dengan yang lainnya. Yang keempat, team training atau pelatihan tim. Pelatihan tim dilakukan dengan bekerja sama,
yang terdiri dari sekelompok individu untuk menyelesaikan pekerjaan demi tercapainya tujuan bersama dalam sebuah tim kerja. Kemudian yang kelima, language training atau pelatihan bahasa. Dengan adanya pelatihan bahasa, maka karyawan dapat meningkatkan komunikasi bahasa asing dan dapat memberikan value tambahan pada karyawan. Kemudian yang keenam, teknologi training atau pelatihan teknologi. Ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan keahlian karyawan. Kemudian yang ketujuh, creativity training atau pelatihan kreativitas karyawan. Nah, ini juga pelatihan SDM dengan memberikan peluang untuk mengeluarkan gagasan sebebas mungkin berdasarkan pada nilai rasional. Gagasan tersebut nantinya dapat dikembangkan dalam perusahaan. Di dalam rekrutmen yang bertujuan untuk mengumpulkan atau menerima pelamar sebanyak mungkin, yang pertama adalah melalui iklan. Selain media cetak seperti koran, majalah, tabloid, iklan untuk pelamar juga dapat ditampilkan di media lain seperti televisi, radio, situs web, dan juga media sosial seperti Instagram dan juga Twitter. Kemudian yang kedua, rekomendasi dari internal perusahaan, di mana karyawan perusahaan dapat mengusulkan anggota keluarga, teman, atau kenalan yang cocok untuk posisi yang sedang kosong tersebut. Kemudian yang ketiga, melalui perusahaan penyedia tenaga kerja, yaitu menggunakan jasa agen atau perusahaan pemasok tenaga kerja untuk mengisi lowongan. Kemudian yang keempat, lembaga pendidikan, di mana beralih ke sekolah atau ke perguruan tinggi untuk menarik calon karyawan potensial. Kemudian yang keempat, melalui lembaga pemerintahan, di mana kantor ketenagakerjaan publik di lembaga pemerintah biasanya menawarkan layanan iklan untuk mengurangi pengangguran dan menciptakan lapangan pekerjaan. Pemerintah, terutama Departemen Tenaga Kerja, akan mengumpulkan pencari kerja dan membantu perusahaan dalam mengumpulkan calon-calon karyawan. Kemudian dalam seleksi, ada beberapa teknik yang dapat dilakukan. Yang pertama, seleksi berkas yang berisikan data diri, latar belakang pendidikan, pengalaman, dan hal lainnya sebagai bahan pertimbangan awal. Kemudian yang kedua ada tes-tes penerimaan, merupakan berbagai peralatan bantu yang menilai kemungkinan kombinasi dari kemampuan, pengalaman, kepribadian pelamar, dan persyaratan jabatan. Kemudian yang ketiga ada wawancara seleksi, merupakan percakapan formal dan mendalam yang dilakukan untuk mengevaluasi hal yang dapat diterima atau bahkan tidak dari seorang pelamar. Kemudian ada pemeriksaan referensi yang terdiri pula dari dua macam. Yang pertama, personal reference, referensi tentang karakter pelamar. Biasanya diberikan oleh keluarga, teman dekat, baik yang ditunjuk oleh pelamar sendiri maupun yang diminta perusahaan. Kemudian yang kedua ada employment reference, yaitu referensi ini mencakup tentang latar belakang atau pengalaman kerja pelamar. Selanjutnya ada evaluasi medis, mencakup pemeriksaan kesehatan pelamar sebelum keputusan penerimaan karyawan dibuat. Evaluasi ini mengharuskan pelamar menunjukkan informasi kesehatannya. Kemudian yang terakhir, keputusan penerimaan, yaitu keputusan diterima atau tidaknya seorang karyawan, dan ini menandai berakhirnya proses seleksi. Selanjutnya, perencanaan dan pengembangan. Teknik yang akan saya lakukan, yang pertama, memberikan penghargaan kepada karyawan. Ini merupakan elemen penting di mana penghargaan dapat diartikan sebuah perilaku perusahaan dalam menghargai pencapaian atau prestasi yang dimiliki oleh karyawan. Tentu tujuan ini dapat memberikan penghargaan agar karyawan lain atau karyawan tersebut dapat termotivasi lebih lagi sehingga meningkatkan produktivitas kinerjanya. Kemudian yang kedua, mengadakan program pelatihan seperti skill training, pelatihan ulang, creativity training, language training, cross-functional training, serta team training atau hal-hal yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, memberikan kesempatan untuk menuangkan ide bagi karyawan manapun, siapapun yang memiliki ide untuk mendukung tercapainya tujuan perusahaan. Penilaian prestasi kerja.
dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, menggunakan metode-metode penilaian yang berorientasi pada masa lalu, yaitu terdiri dari skala rata-rata atau rating scale, checklist, peristiwa kritis, peninjauan lapangan, tes dan observasi prestasi kerja, dan juga metode evaluasi kelompok. Kemudian yang kedua, ada metode-metode yang berorientasi pada masa depan, terdiri dari penilaian diri, penilaian psikologis, dan pendekatan manajemen by objective. Kemudian yang terakhir, kompensasi. Kompensasi pun nantinya dibagi menjadi dua. Yang pertama, finansial, yang langsung seperti upah, gaji, insentif, atau memperoleh imbalan dalam bentuk uang. Kemudian ada yang tidak langsung seperti program kesejahteraan sosial yang terdiri dari asuransi kesehatan, program pensiun, fasilitas kantor, dan berbagai bentuk cuti seperti cuti hari raya dan cuti tahunan. Kemudian yang kedua ada non-finansial. Ini lebih cenderung ke dalam ranah psikologis, terutama kepuasan pekerjaan, budaya perusahaan, tugas pekerjaan, hingga suasana kerja, termasuk ke dalam kompensasi non-finansial ini. Di mana kompensasi non-finansial ini dapat menjadi senjata utama untuk mendorong produktivitas karyawan saat bekerja. Tugas yang menarik dan menantang dengan jumlah yang sesuai atau apresiasi menjadi contoh kompensasi terkait pekerjaan karyawan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.